Ya, oke lah, tetapi lebih tepat orang goblok ketemu orang goblok bicara goblok. Debat kusir, saudara. Ya kan, kayak saya banyak lihat ya di YouTube-YouTube itu ya, ada pendeta ditanya sama jemaatnya, ya jemaatnya bilang, Pak Pendeta tidak boleh agama apa tidak ada keselamatan dalam agama. Ya ini si Yusuf Manubulu itu loh, saya tanyain itu ya, saya sebut nama saja lah biar Anda biar cari sendiri. Ada orang Kristen nanya, yang ngakunya Kristen, tanya ke Yusuf Manubulu, Pak Pendeta tidak boleh bilang di agama tidak ada keselamatan. Nah, nyatanya hilang sama pendeta. Coba lihat, Yesus dalam Matius 16 mengatakan, aku akan mendirikan jemaatmu. Nah, jemaatnya apa coba namanya? Nah, jemaat itu Kristen. Nah, Kristen itu ibadahnya di mana? Nah, di gereja. Nah, iya, Yesus itu mendirikan apa? Mendirikan gerejanya. Nah, gereja itu tempat ibadahnya orang apa? Nah, digiring begitu ya. Nah, Yesus Manupulu dengan ponos. Ya, gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Nah, inilah orang bodoh ketemu orang bodoh bicara hal yang bodoh. Ya kan? Yesus mendirikan gerejanya. Yesus tidak bermaksud mendirikan gedung gereja. Yesus Manupulu otaknya gedung gereja. Kami donasi kami, air mata kami selalu bersama dengan kalian. Ya, luar biasa, luar biasa ya. Hari-hari ini saya banyak telepon, banyak ditelepon ya, menerima telepon orang-orang yang ingin ketemu saya ya, ingin ketemu saya karena mereka mendukung perjuangan kita. Dan saya senang mereka mendukung perjuangan kami ya. Artinya mereka tahu apa yang saya perjuangkan. Senin sampai Jumat jam 9 malam ya kita teriak-teriak ya. Kita memberikan suara kenabian yang begitu keras yang menghantam muka pemerintah Indonesia, yang menghantam para Islam ya, para Islam itu macam-macam ya. Islamnya kan macam-macam. Yang menghantam juga para pendeta ya, para penyelenggara agama karena kemunafikan mereka. Dan yang paling marah sebenarnya bukan orang Islam, saudara. Yang paling marah adalah gereja. Tapi saudara lihat ya, setelah saya teriak-teriak ya, dari zaman Indonesia berdiri, ya berdirinya negara Indonesia tahun 45 sampai tahun 2021, yang menista agama Islam pasti dipenjara, yang menista agama lain mah lolos-lolos saja. Bahkan di tahun terakhir 2021, ya saya teriak-teriak, itu ada kasusnya Niluh, siapa itu, Niluh Made apa siapa itu ya, yang menghina agama Hindu. Lolos ya, begitu saya klarifikasi jawab pos, mulai tahun 2022, ya, Yahya Waloni masuk penjara ya. Mulai saya teriak-teriak itu ya kemarin ya, Yahya 2021, sorry ya, 2021 Yahya Waloni masuk penjara, akhir ya kan, awal ya kemarin ya, akhir ya, Yahya Waloni masuk penjara. Terus apalagi Roy Suryo masuk penjara, mantan menteri loh, bekas menteri bisa masuk penjara karena menista agama Buddha. Yahya Waloni karena menista agama Kristen. Artinya teriakan ini keras didengar oleh pemerintah dan mereka menyadari kesalahannya. Kalau gitu pulang dong, Pak, enak aja lu. Pulang ya gue udah jadi martabak. Aduh, saya memang pinter tapi nggak bego-bego amat. Ya memang pinter saya, nggak bego-bego amat. Itu dong, itu namanya berhikmat ya. Nggak kayak berhikmat semua diatur dengan rapi ya kan. Nah, sampai saya udah punya paspor segala macam ya kan. Nah, kita mau berangkat ke Israel. Nah, saudara, lanjutnya. Setelah saya teriak-teriak puasa lalin Islam, ya ini saya selalu ngomong ya, saya selalu ingatkan Anda betapa rombongan para nabi ini, ya baik yang setia maupun yang tidak setia, ternyata begitu berdampak, ya begitu berdampak, berdampak banget, berdampaknya banget.
Begitu tahun ini tidak ada rahasia warung. Dan nggak ada lagi kan rahasia warung-warung. Udah nggak ada lagi gereja ditutup. Anda masa nggak nyadarin itu? Ya, sengaja saya taruh di depan muka Anda. Lalu kemarin wartawan, siapa itu ya? TV1 ya, atau TV1 atau yang DW, saya lupa ya. Ternyata TV1 ya. Lalu kalau semua sudah terlaksana, apa yang jadi? Ya saya jadi kebala lagi, tapi kan nyatanya sampai sekarang masih ada ketidakadilan. Jilbab itu makin menggila. Ya. Jilbabisasi membuktikan betapa ya mereka itu tidak diam. Apalagi terjadi pemaksaan demi pemaksaan terang-terangan. Kalau dulu dihimbau dengan ditekan, sekarang terang-terangan, saudara. Bahkan terjadi demonstrasi pensyahadatan siswa SMP. Terang-terangan di kelas, itu kan tidak boleh, saudara. Haram jadah, makanya ya saya bilang, jangan ada pelajaran agama di sekolah. Sekolah itu pelajaran moral, ya, sivilisasi, civics, bukan pelajaran agama, nggak boleh. Di sekolah itu hanya ada pelajaran, tidak boleh ada agama masuk sekolah. Sebetulnya Amerika itu udah benar, ya walaupun kadun Kristennya kan protes kan, nggak boleh ada, tidak boleh misalnya doa di sekolah itu nggak perlu, saudara, nggak perlu menunjukkan identitas itu, ya nggak perlu, karena agama itu ya ranah pribadi, ya kan? Kalau di Eropa sudah enggak, ya bahkan ada orang Katolik dulu yang di Bavaria, di Bavaria itu ya. Di Bavaria itu mau memaksakan pemasangan simbol salib Yesus di semua kelas di Bavaria itu kan. Itu pun diketawain sama orang Katoliknya sendiri. Dia bilang nggak boleh, itu ranah pribadi, kita sudah sepakat. Lalu apa bedanya kita sama katun Islam itu? Ya kan? Nah, itu udah pikiran yang luar biasa ya yang kita. Nah, makanya ya, setiap Anda mendengarkan khotbah-khotbah, Anda mendengarkan renungan embun pagi kita, itu adalah bagaimana Anda bisa hidup ya dengan manusiawi, beriman dengan benar, bukan beriman kepada ritual. Sebab itulah yang diingini Yesus. Anda tinggalkan semua ritual keagamaan dan segala macam jenis-jenis ya simbol-simbol ya agama. Karena hal itulah yang membuat orang Israel kemudian menjadi tersesat kembali. Ya, di awal di dalam 2000 tahun pertama mereka tersesat ya dengan mereka menyembah berhala, menyembah simbol-simbol yang lain. Tetapi kemudian di zaman Yesus mereka tersesat karena mereka menyembah simbol-simbol mereka sendiri, ritual-ritual mereka sendiri melebihi menyembah kepada Allah. Dan itu adalah upaya iblis yang gagal di 2000 tahun sebelumnya, lalu dia dorong itu orang-orang Israel untuk menjadi agamawi dan menjadi lebih sadis. Jadi sadis sekali, saudara. Dan itu yang dimaui oleh iblis, ya, dimaui oleh setan, satana diabolos. Itu yang dia mau. Nah, sekarang juga begitu ya. Nah, makanya tema hari ini adalah misteri Yesus yang berjenggot, yang berjenggot, gondrong dan bersandal jepit. Ya, ini misteri Yesus yang jenggotan, gondrong, bersandal jepit. Kita temanya itu hari ini ya. Saya tahu ada banyak sekali orang-orang yang begitu bodohnya. Orang-orang baik, orang-orang gereja, lalu orang-orang liberal melihat kebodohan itu, mereka mentertawakan terbahak-bahak, orang-orang Islam dengan naifnya mengutip dan kemudian mereka menggegap gembitakannya menjadi tertawaan. Lalu saya menjadikannya sekalian, ya kan, melihat jadikan banyolan sama saya, tak jadikan bukan cuma jadi tertawan, tak jadikan semuanya itu, baik orang Islamnya, orang liberalnya, orang Kristen, tak jadikan banyolan. Goblok semua. Mengapa goblok semua? Karena kalian mutek-mutek, orang goblok debat sama orang goblok, ribut hal yang goblok, ribut hal yang bodoh.
orang bodoh ketemu orang bodoh, ribut hal yang bodoh coba. Nah, itulah kumpulan orang bebal jadinya kan bebal kan, orang bodoh ribut sama orang bodoh untuk ketemu orang bodoh yang sama-sama nggak ngerti. Ya, soal ritual ketemu ritual, ribut ritual. Ritual mereka semua salah, ya kan? Ini kan sama saja orang Arab, ya kan, ketemu sama orang Indonesia, kemudian mereka ribut, ya, tentang orang-orang Eropa. Nah, yang satu pakai bahasa Arab, satu pakai bahasa Indonesia, mereka mau ribut debat, ya, tentang bahasa Jerman yang mereka sendiri nggak ngerti bahasanya. Nah, gitu ya, jangan. Kecuali mereka sama-sama sudah belajar bahasa Jerman. Mumet saudara, wah bahasa Jerman saya jadi Jerman setahun mumet saudara. Saya jadi Jerman setahun mumet. Tapi nanti saya kalau ini selesai bahasa Belanda, saya nanti mau belajar bahasa Jerman lagi ya. Sayang ya, sudah kalau udah D1 itu, saya sudah layak buat bekerja, saudara. Di Jerman itu, teman sekarang lupa semua gara-gara saya belajar bahasa Belanda ini ya, udah B2, fokus ya. Ngeri ya, saudara ya. Nah, ngeri, saudara. Ini ada yang ngomong Ludi bagus. Dari goblok untuk goblok oleh goblok. Ya, oke lah, tetapi lebih tepat orang goblok ketemu orang goblok bicara goblok. Debat kusir, saudara. Ya kan, kayak saya banyak lihat ya di YouTube-YouTube itu ya, ada pendeta ditanya sama jemaatnya, ya jemaatnya bilang, Pak Pendeta tidak boleh agama apa tidak ada keselamatan dalam agama. Ya, ini si Yusuf Manubulu itu loh, saya tanyain itu ya, ini saya sebut nama saja lah biar Anda biar cari sendiri. Ada orang Kristen nanya, yang ngakunya Kristen, tanya ke Yusuf Manubulu, Pak Pendeta tidak boleh bilang di agama tidak keselamatan. Nah, nyatanya dia bilang sama pendeta, coba lihat, Yesus dalam Matius 16 mengatakan, aku akan mendirikan jemaatmu. Nah, jemaatnya apa coba namanya? Nah, jemaat itu Kristen. Nah, Kristen itu ibadahnya di mana? Nah, di gereja. Nah, iya, Yesus itu mendirikan apa? Mendirikan gerejanya. Nah, gereja itu tempat ibadahnya orang apa? Nah, digiring begitu ya. Kayak Yesus Manupulu dengan Ponos. Ya, gereja itu tempat ibadahnya orang Kristen. Nah, inilah. Orang bodoh ketemu orang bodoh bicara hal yang bodoh. Ya kan? Yesus mendirikan gerejanya. Yesus tidak bermaksud mendirikan gedung gereja. Yusuf Manupulu otaknya gedung gereja. Si jemaatnya juga berpikir bahwa Yesus mendirikan agama Kristen. Nah, ya kan? Debat hal yang tidak perlu. Karena Yesus mendirikan jemaatnya, komunitasnya. Komunitas itulah yang namanya gereja, bukan gedungnya. Gedungnya mah urusan sendiri-sendiri. Ya, itu namanya gedung gereja. Bukan gedungnya itu namanya gereja. Itu gedung gereja, gedung untuk jemaat. Gitu ya. Nah, itu banyak orang keder dengan hal seperti itu. Terus ada pendeta ditanyain, ya, sebentar yang tadi saya tuntaskan. Jadi apakah benar Yesus mengajarkan agama? Tidak. Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus tidak mendirikan gedung gereja. Yesus mendirikan jemaatnya, umatnya. Anda dan saya yang percaya kepada Yesus itu gereja. Gereja yaitu Anda tidak perlu gedung. Kita ini sedang bergereja. Ya, perlu gedung enggak kita? Enggak perlu. Anda mungkin sekarang lagi di mobil. Anda mungkin sekarang lagi di taman. Ya. Anda yang mendengarkan ulang YouTube saya mungkin lagi di WC kali. Bahkan mungkin Anda lagi di toilet kan? Anda yang mendengarkan YouTube saya ulang nanti mungkin Anda sedang ada di dalam bis, Anda sedang lagi di tenda, ya, lagi kemah. Ya, kalau yang di Eropa tentunya ya, ini kan lagi musim liburan. Kalau yang mungkin Anda lagi uh, di motor atau Anda sedang jalan kaki, gitu ya. Itulah gereja, inilah gereja yang
Ketika kita berkomunitas seperti ini, lalu kita ada ruang tolong-menolong dalam Yayasan Munpagi itu ya, kita tolong-menolong. Karena di dalam gereja itu ada saling memberi, saudara. Walaupun ada beberapa yang memanfaatkan dengan meminta-minta ya. Beda ya, kita saling memberi, tapi jangan terus di semua orang digerilya diminta-minta. Jangan. Barang siapa tidak kerja, jangan makan. Kalau kamu kerja masih kurang, diminta semua. Ngasihnya sudah jutaan orang-orang ya yang dimintain ini. Teman-teman saya itu semua digerilya, diteleponin satu-satu. Janji saya ngenalin orang, ya namanya saya mau ngasih kan orangnya pasti tak kasih nomor handphonenya dia kan, buat ngecek juga, buat lihat tanya kondisinya setelah diberi bagaimana. Kemudian menjadi rutin, ketagihan, diminta-minta, digerilya satu-satu. Nah, nggak boleh ya, itu namanya aji mumpung. Akhirnya Anda menutup berkatmu sendiri. Ya kan? Akhirnya Anda menutup berkatmu sendiri. Bukan kita yang nggak mau berbagi. Tapi akhirnya Anda minta digerilya semua satu-satu, ternyata Anda punya satu proyek, semua diminta satu-satu, semuanya ngasih untuk proyek itu. Terus kita kan berpikir, waduh kamu nipu kita. Harusnya kita bisa kasih buat orang lain yang sama-sama membutuhkan. Tapi kan kamu kok kayak cek-cekan begitu kan. Candak cekel, kalau orang Tegal bilang candak cekel. Kok janji ketemu orang diambil dulu sebelum dananya diambil orang lain. Nah itulah, makanya Tuhan kasih kamu susah terus. Karena mentalitasmu, responmu tidak baik. Nah, tugas gereja juga menegur, menasihati orang-orang seperti ini. Ya. Terus, dalam gereja juga ya ada pengajaran. Tiap hari kita diajar. Dan tiap hari Anda diajar untuk juga berdiakonia memberikan kepada sesama, bukan hanya internal kita. Inilah gereja, bukan gedungnya. Ya kan? Banyak gedung-gedung gereja yang menyelenggarakan ibadah yang nilainya ratusan juta. Tetapi kita hanya butuh 1 bulan, ya tiap bulan saya bayar Zoom segala macam sama StreamYard 130 euro, tambah internetnya 150, 300 euro tiap bulan. 300 euro tiap bulan kita bisa menyelenggarakan ibadah ini. Ya, kira-kira 5 juta rupiah saja untuk menyelenggarakan ibadah setiap bulan loh, bukan setiap minggu, setiap bulan. Hanya butuh 300 euro, saudara, untuk menyelenggarakan ibadah seperti ini. Dan kita menghasilkan sudah 4 miliar, saudara, bayangin. Dikumpulkan. Tiap bulan kita menghasilkan 400 juta yang dibagikan kepada orang-orang miskin dari YouTube ini. Ya kan? Gimana? Coba Anda terpikir nggak bagaimana ibadah itu sangat simpel. Bahkan ketika ada sakit pun Anda cuma tinggal setel ulang. Kemarin saya lihat di Dr. Mesos, ada yang lagi sakit terbaring di rumah sakit, dia nyetel. Siapa dulu yang waktu kena corona, dia nyetel sambil kena corona, dia nyetel Munpagi. Ya kan? Nah, sembuh ya. Luar biasa kan? Nah, saudara, itulah gereja, saudara. Nggak perlu ribet, nggak perlu simpel. Sebentar ya, saya ada yang tinggalan ini chargernya, iPad-nya kemarin saya taruh di tas belum tak keluarkan.